Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan juga teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nyimas Adinda Paradiza dengan NIM 2023314041 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan artificial intelligence ataupun AI terhadap produktivitas mahasiswa, bijak menggunakan AI tanpa mengabaikan integritas akademik. Nah, di sini saya telah mengerjakan laporan dan juga poster yang setelah saya buat. Di sini latar belakang mengapa saya memilih topik ini, karena saat ini teknologi AI seperti ChatGPT, Claude, maupun Gemini itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan akademis mahasiswa. Namun, di lapangan kita melihat dua fenomena yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, AI mampu mendongkrak efisiensi belajar secara signifikan. Nah, namun di sisi lain muncul ancaman serius berupa ketergantungan masif, maraknya plagiarisme, dan juga penurunan daya kritis mahasiswa akibat menyalin jawaban AI secara mentah-mentah. Maka oleh karena itu topik ini sangat krusial untuk diangkat sebagai edukasi agar mahasiswa paham bagaimana cara memanfaatkan kecanggihan AI secara tepat tanpa mengorbankan etika akademis. Nah, di sini ada contoh kasus nyata yang penggunaan AI yang baik ataupun penggunaan AI yang tidak bijak. Nah, di sini ada seorang mahasiswa memanfaatkan ChatGPT untuk memahami materi algoritma dan juga menyusun kerangka laporan. Nah, setelah itu ia memverifikasi informasi melalui jurnal ilmiah dan juga menulis kembali hasil pemahamannya dengan bahasanya dia sendiri. Nah, sedangkan ada yang penggunaan AI-nya itu tidak bijak. Jadi mahasiswa lain itu menyalin seluruh jawaban AI tanpa melakukan analisis maupun pengecekan ulang sehingga tugasnya itu ter terdedikasi kayak plagiarisme dan juga tidak mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Nah, di sini itu ada dampak negatif maupun dampak positif dari penggunaan AI. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas belajar, mempercepat pencarian informasi, membantu memahami materi yang sulit, mendukung penyusunan tugas dan juga penelitian, meningkatkan efisiensi waktu belajar, dan juga mendorong pembelajaran mandiri. Nah, adapun dampak negatif dari penggunaan AI yaitu risiko plagiarisme, ketergantungan terhadap AI, menurunnya kemampuan berpikir kritis, informasi belum tentu juga akurat, dan juga risiko kebocoran data pribadi, dan yang terakhir itu berkurangnya kreativitas jika AI digunakan secara berlebihan. Itulah dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, maka dari itu, ayo kita gunakan AI secara bijak karena gunakan AI sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti proses berpikir. Nah, dan selanjutnya itu selalu verifikasi informasi menggunakan jurnal ataupun sumber terpercaya. Jadi kita itu harus verifikasi ulang. Nah, untuk selanjutnya itu jaga integritas akademik dengan menghindari plagiarisme. Jadi kita harus menghindari plagiarisme se sebisa mungkin diperhatikan. Nah, selanjutnya itu lindungi data pribadi saat menggunakan layanan AI. Jadi kayak nomor pribadi, alamat, itu harus dihindarin sebaik mungkin.
karena itu bakal terdeteksi. Dan juga selanjutnya itu memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas belajar dan kreativitas. Jadi AI itu, eee, harus kita manfaatkan untuk meningkatkan belajar dan juga kreativitas kita. Tetapi, bukan kayak kita yang ketergantungan. Kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin gitu, sebagai asisten kita. Nah, maka, artificial intelligence bukan pengganti kecerdasan manusia, tetapi alat yang mampu membantu manusia belajar lebih efektif jika digunakan secara bijak dan juga bertanggung jawab. Nah, di sini juga saya menampilkan QR. QR ini berisi laporan yang saya buat, bisa diakses jika, Bapak ataupun teman-teman mau, nge-QR, mau lihat laporan yang saya buat. Oke, untuk bagian poster seperti ini. Juga untuk bagian laporan bisa scan tadi, QR tadi, dan juga seperti ini. Mungkin ya mungkin, dari sampai di sini saja untuk presentasinya. Sebagai penutup, pesan kunci dari karya artificial intelligence yang tadi, ya, mungkin, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya meminta maaf dan juga, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan juga rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.